Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah cerita dari tulisannya M. Sidik Tanya Demit. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, sebuah kisah yang berjudul Jemput Nyawa Keranda Hantu. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan buat teman-teman yang pengen belanja-belanja, nanti silahkan saja klik etalase yang ada di pojok kiri bawah, atau teman-teman bisa kunjungi link pembelian yang ada di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Perkenalkan, namaku Eva. Aku pada saat ini sedang kuliah di sebuah universitas yang ada di Bandung. Aku bersyukur mendapatkan beasiswa dari pihak kampus, sehingga aku bisa kuliah tanpa perlu memikirkan biaya. Dan aku hanya berpikir bagaimana aku hidup sehari-hari selama aku kuliah di tempat ini. Jujur saja aku melakukan hal ini sendirian tanpa ada bantuan dari orang lain. Orang yang selalu menemaniku yaitu ibu, meninggal seminggu yang lalu karena kanker payudara, dan kini aku harus hidup tanpanya di kota Bandung yang keras ini. Sebenarnya aku juga punya bapak, namun semenjak aku SMP ibu dan bapak berpisah, dan hingga saat ini aku hanya berhubungan dengannya lewat telepon. Itu juga tidak sering, jarang malah. Maklum saja rumah bapak berada di kampung yang ada di sisi gunung, sehingga kami jarang berkomunikasi kecuali hari raya atau momen-momen tertentu saja. Setelah kepergian ibu, aku mulai terbiasa hidup sendirian. Aku juga sudah mulai bekerja sebagai editor di salah satu penerbit lokal yang ada di kota Bandung. Meskipun gajinya kecil, tapi setidaknya aku bisa hidup dari hal itu di sela-sela kuliahku. Karena pekerjaan itu tidak menuntutku untuk terus berada di kantor setiap hari, seperti orang-orang bekerja di sekitarku. Tepat 2 minggu setelah ibu meninggal, aku yang sedang mempersiapkan materi untuk presentasi di kelasku pada saat itu, tiba-tiba dikejutkan oleh suara telepon yang berdering. Aku melirik ke layar ponsel yang ada di dekatku. Nggak ada namanya. Aku awalnya membiarkannya dan tidak mengangkatnya, namun nomor itu terus menghubungiku. Sehingga aku pun mengangkatnya setelah nomor itu menelponku sebanyak 3 kali. Halo? Tidak ada suara yang aku dengar. Yang aku dengar malah suara bisik-bisik dari beberapa orang yang ada jauh dari telepon itu. Setelah hening selama beberapa detik, tiba-tiba ada suara wanita yang terdengar olehku. Neng Eva? Tanyanya kembali. Oh iya saya, ini siapa ya? Jawabku dengan nada yang pelan. Ini Bu Lilis, tetangga Bapak Didi. Mau ngabarin kalau Bapak Didi sekarang sakit keras, Neng. Di sini tidak ada keluarganya. Dan tadi pagi Pak Didi bilang kalau dia meminta kami menghubungi Neng agar Neng mau menjaganya hingga kondisinya membaik. Dek, jantungku mendadak berdetak dengan kencang ketika mendengar hal itu. Setelah ibu meninggal karena kanker, kini bapak yang jarang sekali memberi kabar kepadaku dikabarkan sakit, dan aku diminta untuk menemaninya di kampung. Iya teh, hatur nuwun sudah memberitahuku. Tapi aku tidak tahu di mana alamat lengkap bapak. Jujur saja aku tidak tahu di mana kampung bapak, karena setelah mereka berpisah, aku tidak pernah sekalipun mengunjungi bapak, karena ibu selalu melarangku untuk pergi ke sana. Oh, kalau gitu mah nanti sama aku dikirim via pesan saja ya Neng ya. Kalau sudah sampai ke kampung, semua warga pasti pada tahu kok rumah Pak Didi. Soalnya kampung kami kampung kecil, cuman ada 20 rumah di kampung ini mah. Jawabnya dengan pelan. Pokoknya kalau mau berangkat dikasih tahu saja ya, biar nanti ada orang yang jemput di pertigaan jalan besar. Soalnya kasihan kalau jalan kaki, pasti jauh. Aku pun mengangguk dan berterima kasih atas apa yang dia katakan. Aku juga berkata untuk menjaga bapak untuk sementara, karena aku harus bersiap-siap untuk berangkat ke tempat tersebut sesuai pesan yang aku terima. Setelah itu Bu Lilis menutup teleponnya.
dan aku seketika langsung duduk di kursi sambil berpikir tentang bapak. Memang hubungan kami tidak baik-baik saja semenjak mereka berpisah, namun aku tidak menyangka setelah kehilangan ibu, bapak juga sakit, dan aku takut bapak malah tambah parah apabila aku tidak menuruti permintaannya. Sehingga aku harus segera datang ke sana dan menemaninya. Semua pekerjaan yang seharusnya aku selesaikan di hari itu aku tunda dulu. Aku langsung bersiap-siap untuk segera pergi ke kampung bapak. Apalagi kampung bapak itu jauh, sehingga aku harus sampai ke rumah bapak sebelum malam. Di dalam pesan yang aku terima, kampung yang ditulis di sana adalah sebuah kampung kecil yang ada di perbatasan Cianjur Selatan. Aku harus sampai ke Ciwidey terlebih dahulu, menembus perkebunan teh rancak Bali, lalu masuk ke jalanan yang diapit oleh hutan lebat yang mengerikan. Beberapa kali aku harus naik dan turun dari kendaraan umum agar aku bisa sampai di kampung itu. Dari jalanan yang berisi rumah-rumah warga lalu berganti dengan hutan, kebun teh, lalu berganti lagi dengan rumah-rumah warga yang masih sederhana, menjadi pemandangan yang aku lihat sepanjang jalan. Tepat setelah hampir 4 jam aku berkendara, ada seseorang dengan motor Supra bututnya menungguku di sebuah pertigaan jalan di antara kebun teh yang luas itu. "Neng Eva?" tanyanya ketika aku mendekat ke arahnya. Aku mengangguk pelan. Dia mengenalkan dirinya dengan nama Odang, anak pertama dari Bu Lilis yang selama ini menjaga bapak. Terlihat wajahnya tersenyum lebar. Entah kenapa dia seperti itu ketika aku datang, namun aku tidak berani bertanya karena aku tidak terlalu mengenalnya. Aku pun mulai naik motor yang dikendari oleh Odang. Dan selama di perjalanan, aku baru sadar bahwa udara semakin dingin dan kabut mulai turun, sehingga membuat jarak pandang kami terbatas. Aku mengobrol dengan Odang selama di perjalanan. Dia berkata bahwa memang kampung bapak itu terletak di sebuah bukit yang ada di ujung jalan ini. Sehingga wajar saja ketika sore menjelang, kabut pasti akan turun dan menutupi seluruh area ini sepenuhnya. Dia juga berkata bahwa jangan heran kalau jalanan ini sepi, karena kampung tersebut hanya berisi 20 rumah dan dari dulu rumah-rumah itu tidak bertambah, sehingga pasti jarang ada melihat kendaraan selain kendaraan kami yang melintas di jalanan ini. Aku hanya mengangguk pelan ketika mendengarkan Odang bercerita. Namun di balik cerita-ceritanya itu, entah mengapa malah aku merasakan sebuah kecemasan tidak aku mengerti, dan hal itu hanya bisa aku pendam sepanjang perjalanan. Tepat jam 4 sore lebih 10 menit, akhirnya aku sampai di gapura kampung. Suasana di kampung ini sangatlah sunyi. Mungkin karena kabut masih menutupi kampung ini, sehingga aku tidak melihat para warga yang seharusnya masih berkegiatan di luar rumah di sore itu. "Kenapa sepi ya, Kang?" Odang hanya tersenyum. Dia melirik kepadaku dari spion dan berkata, "Di sini mah, Neng, kalau ada yang sakit biasanya sepi kayak gini. Bahkan warung juga kadang tutup. Apalagi kalau sakitnya parah, pasti orang-orang gak banyak yang keluar rumah, paling cuma beberapa saja." Aku sedikit heran dengan jawaban dari Odang. Masa hanya satu orang yang sakit saja bisa membuat satu kampung sepi seperti ini? Aku sebenarnya ingin bertanya kembali kepadanya, namun baru saja aku ingin bertanya, tiba-tiba motor yang dia kendarai langsung terparkir di halaman salah satu rumah yang ada di kampung tersebut. Terlihat ada beberapa orang yang menunggu di depan rumah, dan ketika motor itu terparkir, mereka langsung menghampiri kami dengan wajah-wajahnya yang tampak lega. Neng Eva anaknya Pak Didi," kata salah seorang yang ada di depanku pada saat itu. Rupanya dia adalah Bu Lilis yang kemarin menelponku. Dia menyambutku di depan rumah bapak yang nampak sepi. Selain Bu Lilis, terlihat pula seseorang yang memakai sarung yang menyalamiku. Dia mengenalkan dirinya bahwa dia adalah Pak Yayat, yang merupakan suami dari Bu Lilis. "Syukurlah, akhirnya Neng Eva pulang juga," kata Pak Yayat yang tersenyum lebar kepadaku. Jujur saja aku merasa aneh dengan tingkah mereka. Mereka semua seperti nampak senang ketika aku datang. Apakah bapak selama ini merepotkan mereka ya, sehingga mereka seperti itu? Aku sebenarnya ingin bertanya akan hal itu kepada mereka, namun Bu Lilis langsung mengajakku masuk untuk bertemu dengan bapak yang terbaring di dalam sana. "Ayo Neng, ketemu bapak di dalam. Bapak sudah nungguin Neng," kata Bu Lilis yang mengajakku ke dalam. Aku pun mengangguk pelan. Lalu tidak lama aku masuk ke rumah bapak yang sederhana. Sepertinya bapak tinggal sendirian di rumah ini
karena tidak ada siapapun lagi selain keluarga Bu Lilis yang merupakan tetangga Bapak yang ada di rumah ini. Selain itu, Bapak sepertinya tidak melupakan kami. Terlepas dari apa yang terjadi dengan Ibu, Bapak masih menyimpan foto kenangan mereka di dinding rumah yang berbilik kayu itu dan disusun dengan sangat rapi. Setelah berjalan hingga ke depan pintu kamar, Bu Lilis membuka pintu kamar Bapak. Di sana Bapak terbaring lemas dengan nafasnya yang terdengar sangat berat. Bu Lilis mendekat secara perlahan, lalu dia berkata kepadanya dengan nada yang sangat pelan, Pak Didi, Neng sudah pulang, jadi kami mohon maaf apabila tidak bisa menemani Bapak lagi ya. Tahu mungkin Pak, kami gak kuat. Semoga dengan adanya Neng Eva, kami bisa tidur nyenyak di rumah. Aku hanya diam mendengar hal itu ketika Bu Lilis berbicara seperti itu, dan Bapak yang nampak lemas di tempat tidurnya hanya berterima kasih sambil mengangguk pelan ke arahnya secara perlahan. Setelah itu, Bu Lilis mendekat ke arahku. Lalu setelah itu Bu Lilis pamit bersama keluarganya yang menunggu di ruang tengah. Sebelum dia meninggalkan kami di kamar, dia berkata kembali kepada aku dengan nada yang pelan, Neng, semua bahan yang dibutuhkan sama Bapak sudah disiapkan saja ya, kata Bu Lilis. Bu Lilis nampak terdiam sebentar. Dia melirik ke jam dinding yang menunjukkan jam 5 sore. Lalu tidak lama kemudian dia berkata lagi kepada aku, kalau sudah 5:30, tutup pintu dan jendela dengan rapat ya. Kunci kalau perlu. Nanti dibuka lagi ketika pagi saja, pas terdengar suara kokok ayam. Jujur aku tidak tahu apa yang dimaksud olehnya. Namun aku hanya mengangguk dan berterima kasih atas apa yang dia sampaikan. Mereka pun akhirnya pergi meninggalkan kami berdua, dan aku kini hanya duduk di dekat kasur Bapak yang nampak sedikit bau karena sudah lama tidak diganti. Bapak terbaring lemas, tubuhnya kurus kering. Tulang rusuknya terlihat jelas menonjol di balik kulitnya yang menghitam. Dia melirik dengan wajahnya yang kurus, dan kedua matanya menatapku dengan tatapan yang memprihatinkan. Maafkan Bapak ya, Fa. Bapak harus memanggil kamu karena kasihan. Bu Lilis setiap hari harus mengurus Bapak bersama keluarganya, katanya dengan nada yang lemas. Aku hanya mengangguk pelan. Aku tahu memang dari dulu Bapak sakit-sakitan. Bahkan itu jadi salah satu alasan Ibu meninggalkan Bapak, karena dia tidak bisa menghidupi kami lagi yang tinggal di kota pada saat itu. Kami mengobrol dengan Bapak. Terlihat tubuh Bapak benar-benar lemas. Bahkan untuk bergerak saja Bapak sampai harus meminta bantuanku. Bapak hanya menanyakan kabarku, kabar Ibu. Juga dia kembali meminta maaf karena tidak bisa mendatangi pemakamannya. Bapak juga berkata bahwa dia sebenarnya masih sayang kepada aku, juga kepada Ibu. Tapi situasi dan kondisi tubuhnya ini membuat dia melepaskan semuanya. Dan dia juga malu menghubungiku karena dia merasa tidak mempunyai hal yang bisa dia banggakan. Entah mengapa obrolan dengan Bapak di hari itu terlihat berbeda. Aku melihat bahwa apa yang Bapak bicarakan begitu jujur. Bahkan baru kali ini aku mendengar hal itu dari mulutnya. Tidak terasa sudah hampir setengah jam kami mengobrol. Bapak melirik ke arah jam dinding dan waktu sudah menunjukkan jam 6 kurang. Wajah Bapak mendadak sedikit pucat. Dia melirik kembali kepadaku, lalu tidak lama dia berkata dengan nada pelan, Sudah sore, Fa. Bantu Bapak tutup semua pintu, jendela, dan jangan sampai ada yang tidak dikunci, katanya dengan nada yang pelan. Aku mengangguk pelan. Aku tahu bahwa hal itu juga dikatakan oleh Bu Lilis sebelum dia pulang ke rumah. Aku pun meninggalkan Bapak dan berjalan ke arah pintu depan. Di sana aku melihat kondisi di kampung kecil itu nampak berbeda. Kabut yang tadi menutupi kampung ini sudah menghilang, namun pemandangan itu berganti dengan rumah-rumah yang tertutup rapat, disertai dengan lampu-lampu yang menyala terang di sekitar rumah-rumah mereka. Suasananya memang terlihat berbeda dengan kondisi tempat tinggalku yang masih ramai di kota. Tapi ini terlalu sepi. Bahkan warung yang letaknya tidak jauh dari rumah ini ditutup rapat dan tidak buka ketika maghrib tiba. Fa, sudah tutup belum? Bapak kembali berteriak dari dalam. Suaranya nampak lemah, tapi dia berusaha mengingatkanku kembali agar aku segera menutup pintunya pada saat itu. Iya Pak, balasku sambil menarik penutup pintu kayu yang berat itu. Sesuai perintah Bapak, aku mengunci pintu itu dan menguncinya, lalu menutup gorden jendela dan memastikan jendela itu terkunci dengan rapat. Aku berkeliling rumah dan memastikan semuanya tertutup dengan rapat, dan setelah aku melakukannya,
aku kembali ke kamar untuk menemani bapak yang masih terbaring lemah di atas kasurnya. Tidak banyak yang aku lakukan. Aku hanya berharap kesehatan bapak segera membaik. Aku hanya membantunya menyiapkan makanan dan obat. Lalu tidak lupa aku juga membawa handuk hangat untuk membersihkan tubuhnya. Pak, kita ke dokter yuk, atau ke rumah sakit yang ada di kota. Masalah biaya biar nanti Eva cari saja. Jujur aku tidak tega melihat bapak yang seperti ini. Meskipun aku tidak bersama dirinya lagi dalam waktu yang lama, tapi mau bagaimanapun itu adalah orang tuaku yang masih tersisa setelah ibu meninggal. Bapak hanya mengangguk pelan. Dia mengusap tanganku yang sedang membersihkan kakinya yang kurus itu. Lalu tidak lama dia berkata dengan nada yang sedikit pelan. Gak usah, gak perlu. Nanti malah ngerepotin seluruh warga kampung. Dikasih obat-obatan saja toh, sebentar lagi juga sembuh. Jawab bapak dengan nada yang lemah. Aku hanya bisa terdiam mendengar perkataan itu dari bapak. Rasanya obat-obatan ini tidak akan menyembuhkannya, malah akan membuat hidupnya semakin lemah setiap hari apabila tidak segera disembuhkan. Namun tepat ketika aku ingin membicarakan itu lebih lanjut, bapak tiba-tiba berkata lagi, Bapak sudah mengantuk. Kamu kalau mau tidur di ruang tengah saja ya. Itu ada kasur busa bekas keluarga Bu Lilis yang menemani Bapak beberapa hari kemarin. Bapak sepertinya tidak ingin membahas itu lebih lanjut, sehingga dia memutuskan untuk beristirahat terlebih dahulu di atas kasurnya. Lalu setelah itu, aku kembali mengangguk dan membawa bekas makan dan minum Bapak ke dapur. Dan setelah aku kembali, Bapak sudah tertidur pulas di dalam kamarnya. Aku tidak mau mengganggu istirahatnya, sehingga aku mematikan lampu kamarnya dan mulai duduk di kasur busa yang aku siapkan di tengah ruangan. Aku hanya terdiam, membuka ponselku dan mencoba menyibukkan diri di dalam ruangan itu. Aku baru sadar bahwa di kampung ini tidak ada sinyal, sehingga hanya setengah jam aku memainkan ponsel tersebut dan rasa bosan sudah melanda. Sehingga aku langsung menyimpan ponsel itu dan tiduran sambil menikmati suasana kampung yang benar-benar hening sekarang. Suasana di kampung ini benar-benar berbeda dengan tempat tinggalku. Tidak ada suara motor, tidak ada orang mengobrol, bahkan aku baru sadar suara jangkrik dan serangga malam pun tidak terdengar sama sekali. Malah saking heningnya aku bisa mendengar suara detik jam yang menempel di dinding. Di tengah-tengah keheningan itu aku dikejutkan oleh sesuatu yang muncul dari luar, seperti suara angin yang menerpa pepohonan. Suaranya awalnya samar, tapi kemudian suara itu terdengar lebih keras dan mulai mendekat ke arah rumah. Krak, krak. Itu seperti suara bambu yang dibawa oleh seseorang dengan beban berat yang ada di kedua sisinya. Tapi rasanya aneh jika ada orang yang berkeliaran pada malam ini dengan membawa benda berat seperti itu. Suara itu terdengar lagi, kali ini suaranya terdengar dengan suara langkah kaki yang terdengar sangat pelan. Namun suaranya bukan hanya satu yang terdengar, namun ada 3-4 suara langkah kaki yang berbeda-beda dengan suara bambu yang terus terdengar. Aku mendadak terdiam, merasa penasaranku muncul ketika mendengar suara tersebut. Apalagi suara itu semakin lama semakin dekat, seperti sedang mendekat ke arah rumah ini. Aku yang benar-benar penasaran akhirnya berdiri, mencoba mencari tahu siapa mereka dan kenapa mereka datang ke dalam rumah ini. Aku berjalan pelan ke arah jendela, mencoba untuk membuka gorden yang tertutup itu untuk mencari tahu siapa mereka. Namun baru saja aku memegang gorden itu dan akan menariknya, tiba-tiba aku mendengar bapak merintih dengan nada yang pelan. Bapak, gumamku dengan nada yang pelan. Hal itu tentu saja membuatku langsung membalikkan badan. Aku langsung melirik ke arah pintu kamar bapak dan melangkahkan kakiku karena aku khawatir dengan keadaan bapak. Tepat ketika aku membuka pintu kamar, terlihat bapak nampak gelisah dalam tidurnya. Dia terus meringis kesakitan atas sesuatu yang tidak aku mengerti. Dan setelah aku menenangkan bapak dengan mengusap-ngusap kepalanya, bapak akhirnya kembali tenang. Dan suara-suara yang tadi aku dengar itu langsung seketika menghilang dan pergi entah kemana. Entah kapan aku tertidur setelah menenangkan bapak, namun aku kembali terbangun ketika suara kokok ayam terdengar hampir ke seluruh kampung. Aku mulai membuka mata dan bangkit dari kasur busa yang digelar di tengah rumah. Lalu setelah itu aku melipat selimut dan mulai berjalan menuju jendela.
Nampaknya, suasana kampung mendadak ramai ketika pagi tiba. Soalnya aku mendengar beberapa orang sedang bercengkerama di pagi buta seperti ini, tepat di dekat rumah bapak. Aku langsung membuka gorden, lalu membuka pintu depan. Aku bisa merasakan dinginnya udara di kampung ini dengan sinar matahari yang masih berusaha menghilangkan kegelapan yang ada di atas sana di pagi itu. Suasana mencekam yang aku rasakan mendadak menghilang ketika aku melihat suasana ini. Terdengar suara ember yang beradu dengan bibir sumur, lalu terdengar pula suara orang yang sedang mandi di pagi yang dingin ini. Bukan hanya itu saja, terlihat ada kepulan asap putih dari dapur-dapur warga yang ada di dekat rumah bapak. Dan hal itu membuatku langsung keluar rumah untuk melihat pemandangan kampung ini dari dekat. Tepat ketika aku keluar, Bu Lilis yang rumahnya persis di sebelah rumah menyapaku. Dia nampak sibuk dengan kayu bakar yang dia pegang untuk dia taruh di tungku yang ada di dapurnya. Neng Eva sudah bangun?" sapa Bu Lilis yang melihatku yang berdiri di teras. "Iya Bu, tadi dengar ayam berkokok di seluruh kampung jadi langsung bangun," jawabku sambil tersenyum tipis. Bu Eva tersenyum pelan sambil mengambil lagi kayu bakar yang dia simpan di samping rumah. Dia kembali berkata, "Ya namanya di kampung Neng, wajar banyak ayam yang berkokok," katanya sambil berjalan kembali ke dapur dan menyimpan kayu-kayu bakar itu di tempatnya. Setelah itu dia kembali keluar dan berdiri di samping rumahnya. Dia melirik kembali kepadaku dan berkata, "Gimana Bapak Neng? Bisa tidur kan semalam?" tanyanya lagi dengan nada yang pelan. Aku melirik ke arah bapak yang nampaknya masih tertidur di dalam kamar. Lalu setelah itu aku kembali berkata, "Sebenarnya sih bapak kemarin sedikit gelisah Bu, tepatnya ketika muncul suara..." "Bentar," potong Bu Lilis. "Maaf ya, Ibu harus ke dapur dulu, sepertinya airnya sudah mendidih." Tanpa menunggu atas apa yang aku katakan, Bu Lilis langsung berlari ke arah dapur. Dan setelah itu dia seperti tidak keluar dari dapur lagi, sehingga aku hanya bisa kembali ke depan rumah bapak dan duduk di sana sambil menikmati pagi di kampung itu. Tidak terasa waktu sudah menunjukkan jam 7 pagi. Kesibukan di kampung bapak yang kecil ini semakin terlihat jelas. Beberapa bapak-bapak terlihat melintas di depan rumah bapak. Mereka membawa cangkul di pundak mereka dan berjalan beriringan menuju ladang dan sawah. Lalu anak-anak kecil berseragam putih merah terlihat berjalan menyusuri jalanan kampung untuk pergi ke sekolah. Mereka tampak serius. Samar-samar aku dengar mereka sedang membicarakan sesuatu yang menakutkan. Karena terlihat di wajah-wajah mereka yang pucat ketika akan pergi ke sekolah. Apakah mereka sedang membicarakan hal yang kemarin malam ya? Gumamku sambil melihat mereka. Aku duduk hingga jam 8 pagi di depan rumah. Lalu setelah itu aku masuk kembali untuk mengecek kondisi bapak. Rupanya bapak sudah bangun. Dia memintaku untuk membantunya ke kamar mandi, lalu membuatkan bubur sederhana untuk sarapan di pagi itu. Setelah menyiapkan sarapan untuk bapak, aku pun kembali ke dapur untuk menyiapkan sarapanku. Namun aku baru menyadari bahwa ada beberapa bahan makanan yang habis, sehingga mau tidak mau aku harus keluar dari rumah ini untuk membeli bahan-bahan tersebut. Aku masuk kembali ke kamar bapak dan aku bertanya di mana aku bisa mendapatkan bahan makanan itu. Bapak memberitahu tentang salah satu warung yang lumayan agak lengkap di ujung kampung. Letak warungnya paling ujung dan berbatasan dengan hutan bambu yang ada di belakang kampung. Aku yang mendengar hal itu seketika mengangguk. Lalu tidak lama aku mulai meninggalkan rumah bapak dan berjalan keluar untuk pergi ke warung tersebut. Jujur saja sudah jam 8 pagi tapi udara di sini masih terasa dingin, sehingga aku merapatkan jaketku dan berjalan menyusuri jalan setapak. Mungkin tidak seluruh warga tahu bahwa aku anak bapak, karena ketika aku sedang berjalan mereka hanya menatapku dengan tatapan yang asing. Aku hanya membalasnya dengan anggukan kecil dan senyuman yang tipis sepanjang perjalanan, sehingga akhirnya aku sampai di tempat yang aku tuju. Sesampainya di warung tersebut, aku melihat ada 4 orang ibu-ibu yang sedang belanja sayuran. Mereka nampak berdiri dan bergerombol sambil memilah-milah sayuran itu sambil mengobrol dengan suara yang cukup keras. Awalnya mereka membicarakan harga ayam yang naik, tapi lama-kelamaan topik pembicaraan mereka mulai berubah. Katanya si Aki Udin gak bisa tidur ya kemarin, gara-gara diketuk-ketuk pintunya, tanya seorang ibu sambil mengambil kentang yang ada di depannya. Iya, pokoknya kemarin mah beda gak kayak malam-malam sebelumnya.
kayak datang ke setiap halaman rumah kita, sampai merinding semalam, takut masuk ke dalam. Jawab ibu yang ada di sebelahnya. Salah seorang ibu yang sedang memilah-milah wortel ikut berkata, "Iya, kan ada aturan kalau mereka datang, kita nggak boleh membukakan pintu sebelum waktunya, nanti malah salah sasaran. Kayak Pak Rohim yang nggak sengaja bertemu dengan mereka, dibawa ke pemakaman." Mereka kembali sibuk dengan kedua tangan mereka yang sedang memilah sayuran, dan tidak lama kemudian salah seorang ibu yang sedikit gemuk berbicara kembali kepada mereka bertiga. "Kenapa ya? Udah hampir 2 minggu gini terus loh. Biasanya kan gak pernah selama ini, paling cuma 2 atau 3 hari, setelah itu sudah." Aku yang penasaran dengan obrolan itu hanya bisa mendengarkan dari jauh. Kedua telingaku aku arahkan agar aku bisa dengan jelas mendengar apa yang sedang mereka bicarakan. Mereka sepertinya sama sepertiku, mendengar suara aneh di luar rumah dengan bunyi yang sama persis seperti apa yang aku dengar. Lalu salah satu dari mereka kembali berkata, bahkan wajahnya nampak sedikit kesal ketika sedang membicarakannya. "Iya gimana ya? Jadi gak bisa tidur nyenyak tiap malam. Anak saya juga sampai pindah ke rumah pamannya yang di luar kampung gara-gara takut dengan hal itu." Ibu yang tubuhnya agak gemuk kembali membalas ucapannya. "Ya mau gimana lagi? Toh belum waktunya orang tersebut diambil kan? Kalau belum waktunya mah ya kampung kita bakal gini terus. Kan dari dulu juga begitu. Cuma bedanya sekarang kayaknya lama banget. Beda sama bapak saya dulu, cuma 2 malam. Setelah itu hilang pas bapak nggak ada." Dek. "Bentar, belum diambil?" Ku mampu. Pikiranku langsung teringat kepada bapak. Dia sedang sakit di rumah dan ucapan dari mereka seperti merujuk kepada bapak yang sedang sakit. Aku ingin sekali bertanya kepada mereka sebagai seorang anak yang ingin tahu tentang hal itu. Aku ingin memperjelas semuanya. Namun rupanya hal itu juga didengar oleh ibu warung. Dia seperti tahu bahwa aku adalah anak dari Pak Didi. Sehingga dia langsung berkata sambil melirik kepadaku secara perlahan, "Wis, jangan ngobrolin itu di warung," tegur pemilik warung itu. Ibu-ibu itu kaget dan langsung terdiam. Ibu warung langsung memanggil salah satu dari mereka dan berbisik, seperti memberitahu bahwa aku adalah anak dari seseorang yang mereka bicarakan. Mendengar hal itu, wajah ibu itu langsung berubah. Dia langsung berbisik-bisik kepada ibu-ibu yang lain. Lalu tidak lama kemudian dia melirikku lalu tersenyum pelan, sebelum akhirnya meninggalkan warung itu karena malu atas apa yang sedang mereka ucapkan. "Neng, punten pisahnya. Dah, gimana kalau di kampung ini mah memang kayak begini. Ibu-ibunya nggak bisa direm perkataannya," kata ibu pemilik warung. Apa yang pemilik warung itu katakan membuatku semakin yakin kalau perkataan ibu-ibu itu sedang membicarakan bapak. Namun apa hubungannya bapak yang sakit dengan suara yang aneh itu? Aku hanya membalasnya dengan senyuman. Tidak banyak yang aku tanyakan kepada pemilik warung itu. Aku lebih memilih untuk membeli bahan makanan di sana dan langsung kembali ke rumah tanpa mengobrol lama dengannya. Aku pun kembali dengan belanjaan yang aku bawa dari warung. Rasa kesal atas apa yang dibicarakan oleh ibu-ibu di sana masih terasa olehku. Bapak yang melihatku di ruangan depan langsung memanggilku. Dia bertanya apa yang sebenarnya terjadi kepadaku. Aku pun menceritakan semuanya kepada bapak, dan bapak hanya tersenyum pelan sambil mengusap kepalaku secara perlahan. Dia berkata memang apa yang dibicarakan olehnya tidak salah, karena mau bagaimanapun di sini sudah terbiasa ada kejadian yang seperti ini. Namun bapak berkata bahwa sebelum aku datang, bapak belum siap untuk hal itu, sehingga hal itu membuat keresahan bagi para warga. Aku tidak mengerti maksudnya apa, tapi bapak langsung mengaitkannya dengan apa yang aku dengar semalam. Dan ketika aku ingin meminta bapak untuk menjelaskannya lagi dengan lebih jelas tentang siapa orang-orang yang datang pada malam itu, tiba-tiba bapak berkata, "Kalau memang penasaran, ditunggu saja nanti malam. Karena bapak tidak bisa memberitahukan hal itu," katanya dengan nada yang pelan. Setelah itu bapak mengakhiri pembicaraan kami. Dia merasa mengantuk sehingga dia memutuskan untuk tidur di dalam kamar. Aku hanya mengangguk dengan berbagai pertanyaan yang berputar di kepala. Aku pun langsung keluar dan duduk di ruang tengah. Sebenarnya siapa mereka? Dan kenapa membuat para warga di kampung ini resah?
Apakah Bapak melakukan sesuatu yang salah dalam hidupnya sehingga hal itu berakibat kepada warga? Aku yakin mereka itu bukan warga kampung. Tapi siapa dan kenapa mereka mengincar Bapak? Bahkan para warga sampai tahu, seperti hal itu sudah menjadi sebuah kebiasaan di kampung ini. Aku melamun cukup lama, mungkin ada 1 atau 2 jam aku duduk di sana. Aku tidak sadar bahwa sekarang sudah waktunya makan siang dan aku harus menyiapkan makanan untuk Bapak sebelum dia meminum obatnya pada siang ini. Aku pun mulai berdiri, berjalan ke kamar dan melihat Bapak masih tidur. Lalu setelah itu aku pun berjalan kembali ke dapur untuk menyiapkan makanan untuk Bapak. Aku terus memikirkan hal itu selama aku di dapur. Bahkan hingga aku kembali ke kamar sambil membawa makanan yang aku bawa. "Pak, bangun dulu ya Pak, makan dulu." Aku mencoba membangunkan Bapak, namun tidak ada respon darinya. Aku pun kembali membangunkannya, kali ini sambil memegang tubuhnya. Tapi tubuh Bapak terasa dingin, dan ketika aku mendekatkan tanganku ke arah hidungnya, tidak ada hembusan nafas yang aku rasakan. Tubuh Bapak kini kaku, dan hal itu membuat suasana di dalam kamar Bapak itu mendadak hening selama beberapa detik. Sebelum akhirnya aku sadar atas apa yang terjadi kepada Bapak. Sehingga aku langsung berteriak dengan sekencang-kencangnya, "Bapak!" Teriakanku yang keras itu rupanya membuat Bu Lilis dan keluarganya langsung masuk ke dalam. Di sana dia melihatku sedang memeluk Bapak sambil menangis. Bu Lilis hanya mengelus dadanya selama beberapa detik. Air matanya keluar ketika melihat kondisi Bapak. Dan tidak lama setelah itu dia langsung berbicara kepada keluarganya untuk meminta tolong kepada para warga kampung untuk membantunya. Para warga kampung yang datang langsung mengucapkan berbelasungkawa kepada aku. Para ibu-ibu yang aku lihat di warung pun langsung mendekat. Mereka meminta maaf atas ucapan yang mereka katakan kemarin setelah melihat kondisi Bapak sekarang. Di sana Bapak akhirnya dimandikan. Beberapa warga bahkan diperintahkan untuk menggali makam Bapak agar dia bisa tenang di alam sana. Namun, di tengah prosesi memandikan dan memberikan kain kafan kepada tubuh Bapak, Bu Lilis mendekat kepadaku. Dia seperti ingin membicarakan sesuatu yang penting atas apa yang terjadi dengan jenazah Bapak sekarang. "Neng, perlu Neng tahu, ada sesuatu hal yang berbeda dari pemakaman yang ada di kampung ini. Dan Neng jangan kaget, karena mau bagaimanapun itu adalah sebuah tradisi yang tidak bisa kami lepaskan dari zaman leluhur kami." Aku terdiam mendengar hal itu. Apakah ini masih ada hubungannya dengan apa yang terjadi semalam? Atau ada hal lain yang belum aku ketahui? "Sebentar Bu, maksudnya gimana? Apakah ini masih ada hubungannya dengan apa yang terjadi semalam? Juga obrolan ibu-ibu yang ada di warung?" Bu Lilis hanya terdiam. Dia menatapku dengan tatapan yang sulit diartikan. Lalu tidak lama kemudian dia mengangguk pelan. Dan setelah itu dia berkata, "Mungkin nanti Neng banyak pertanyaan. Namun usahakan Neng sekarang diam dulu saja. Lihat saja prosesnya, karena sudah biasa hal ini di tempat ini. Jadi, malam ini Neng tidur di sini ya, jangan di rumah, bahaya." Aku tidak mengerti apa yang dikatakan oleh Bu Lilis, namun ketika itu berhubungan dengan sebuah tradisi yang ada di tempat ini, aku mau tidak mau harus mengikutinya. Setelah pembicaraan itu, aku kembali melihat jenazah Bapak yang sudah dibungkus oleh kain kafan sekarang. Aku mencoba bertanya kepada Bu Lilis, kapan Bapak akan dimakamkan? Namun Bu Lilis menjawab bahwa nanti ada yang mengurus hal itu, sehingga aku tidak perlu khawatir. Jenazah Bapak yang sudah dibungkus oleh kain kafan kini disimpan di tengah rumah, dan entah mengapa semua jendela dan pintu yang ada di rumah itu kini terbuka lebar. Jujur saja aku ingin bertanya dengan hal itu, namun Bu Lilis hanya menyuruhku untuk diam dan berjanji akan memberitahunya ketika jenazahnya sudah dimakamkan. Aku menunggu hingga sore tiba dan jenazah Bapak hanya disimpan begitu saja di tengah rumah. Bahkan para warga yang membantu mengurus jenazah Bapak kini sudah pulang, dan Bu Lilis yang melihatku masih duduk di dekat jenazah Bapak tiba-tiba berkata, "Ayo Neng, sudah waktunya kita pergi ke rumah dan tunggu saja, besok Bapak sudah dimakamkan," kata Bu Lilis dengan nada yang pelan. Aku pun hanya bisa mengangguk. Aku pun ikut masuk ke rumah Bu Lilis. Di sana keluarganya nampak sibuk menutup semua pintu dan jendela dengan rapat, seperti malam-malam sebelumnya. Dan Bu Lilis yang ada bersamaku pada saat itu kembali berkata, "Neng lebih baik istirahat saja. Pasti Neng capek karena dari tadi nungguin Bapak. Pokoknya jangan khawatir.
karena bapak besok sudah dimakamkan. Aku pun dipinjami kamar anak Bu Lilis untuk beristirahat. Namun entah mengapa aku seperti tidak bisa tidur. Di dalam suasana yang sedang berkabung ini, aku hanya diam dan bersedih semalaman. Bahkan ketika Bu Lilis dan keluarganya sudah tertidur pulas, aku masih terdiam di dalam kamar dengan kedua mataku yang terbuka. Entah berapa lama aku larut dalam kesedihan itu. Kedua orang tuaku sudah meninggal sekarang, dan aku harus kembali melanjutkan hidupku sebelum krak. Tiba-tiba tepat di balik dinding kamar ini, aku mendengar suara itu lagi. Suara yang aku dengar di malam sebelumnya, dan kali ini aku bisa mendengar suaranya dengan sangat jelas. Hal itu tentu saja membuatku langsung merinding, apalagi ketika aku mendengarkannya dengan seksama. Aku mendengar bahwa ada langkah kaki yang berjalan perlahan ke arah rumah bapak. Dan bukan hanya itu saja, terdengar pula suara dari seseorang yang membuka pintunya agar lebih lebar. Dan terdengar seperti ada sesuatu yang dibawa ke dalam rumah, sehingga ada yang bergesekan di pintu tersebut. Apa yang aku dengar itu seketika membuatku teringat ucapan bapak, di mana ketika aku tanya dengan hal ini, bapak hanya menjawab untuk melihatnya pada malam ini. Tepat ketika aku mengingat hal itu, tiba-tiba brak, terdengar sebuah benda yang diangkat secara kasar oleh sesuatu yang tidak diketahui. Dari suaranya itu adalah tubuh bapak. Dan tidak lama kemudian suara itu bergerak lagi, seperti berjalan menjauh dari rumah secara perlahan. Hal itu tentu saja membuat rasa penasaranku semakin kuat, sehingga aku langsung berdiri dan berlari menuju pintu depan rumah Bu Lilis, agar mengetahui siapa yang membawa jenazah bapak di malam tersebut. Dengan terburu-buru aku membuka kuncinya, namun kedua mataku terbelalak ketika aku melihat siapa yang membawa tubuh bapak. Bagaimana tidak? Tepat di halaman rumah bapak yang berbatasan langsung dengan rumah Bu Lilis, aku melihat ada 6 sosok yang berdiri sambil membawa keranda mayat yang terbuat dari bambu tua berwarna kehitaman. Suara keranda bambu itu yang terdengar olehku semalam, dan sosok-sosok yang membawa jenazah bapak itu terlihat sangat menyeramkan. Tubuh mereka tinggi, namun bungkuk. Mereka juga mengenakan pakaian serba hitam yang lusuh, robek-robek, bahkan basah kuyup, seolah-olah baru saja keluar dari rawa. Mereka memanggul keranda itu dengan kulit mereka yang putih kebiruan, seperti mayat yang sudah lama dimakamkan. Wajah-wajah mereka tampak tertunduk dan tertutup oleh rambut panjang yang kusam dan lengket. Krak! Suara decit dari keranda yang terbuat dari bambu itu terdengar ketika mereka melangkah. Tanpa berbicara, tanpa melirik kepadaku yang menatap mereka dengan rasa takut yang aku rasakan, mereka terus berjalan meninggalkan kampung ini dan pergi menuju pemakaman yang letaknya di belakang kampung. Hal itu tentu saja membuatku sangat syok. Tubuhku mendadak lemas, bahkan aku tidak bisa bernafas karena tidak percaya dengan apa yang aku lihat. Tubuhku ambruk ketika mereka membawa jenazah bapak menjauh dari rumah. Pandanganku seketika kabur, duniaku mendadak berputar, dan kedua kakiku seperti tidak kuat untuk menopang tubuhku yang ketakutan atas apa yang sedang aku lihat sekarang. Entah berapa lama aku tidak sadarkan diri di depan rumah keluarga Bu Lilis. Namun secara samar-samar ada seseorang yang membangunkanku, sehingga kedua mataku terbuka kembali. Cahaya matahari pagi langsung terlihat menyilaukan ketika aku membuka mata, dan terlihat Bu Lilis nampak panik ketika aku tidak sadarkan diri di depan rumahnya. Aduh, sudah aku bilang Neng, jangan keluar, bahaya. Bu Lilis dan keluarganya membawa tubuhku kembali ke dalam rumah. Aku yang masih lemas akhirnya duduk di sana, dan Bu Lilis membawa teh manis hangat untuk memberiku sedikit tenaga. Awalnya aku ingin bertanya apa yang sedang terjadi, namun di sana Bu Lilis langsung berkata, "Simpan dulu pertanyaan Neng ya. Kalau nanti Neng sudah ada tenaga, kita ke makam Bapak. Lalu setelah itu Neng boleh bertanya atas apa yang terjadi semalam." Aku tidak bisa berkata apa-apa lagi ketika Bu Lilis berkata seperti itu. Aku hanya bisa mengangguk dan mengikuti apa yang dia katakan. Setelah tubuhku benar-benar pulih dan ada tenaga untuk berjalan, aku pun kini ikut menuju pemakaman kampung yang letaknya paling ujung di kampung ini. Terlihat banyak sekali warga yang berkumpul di pemakaman, dan ada beberapa warga yang sedang menancapkan batu nisan yang terbuat dari kayu sebagai penanda pemakaman Bapak. Makam itu sudah tertutup rapi.
Dan para warga yang melihatku muncul langsung memberikan jalan kepadaku dan Bu Lilis agar bisa mendekat kepada makam tersebut. "Bu, apakah yang memakamkan Bapak itu adalah sosok-sosok yang membawa tubuh Bapak kemarin?" tanyaku kepada Bu Lilis. Bu Lilis hanya mengangguk, menandakan bahwa apa yang aku katakan itu benar. Namun masih ada sesuatu yang mengganjal, karena kenapa tubuh Bapak dimakamkan bukan oleh manusia? Belum sempat aku bertanya hal itu kepada Bu Lilis, dia tiba-tiba menatapku dan berkata, "Neng, mohon maaf, mungkin Neng baru tahu, tapi kalau di sini memang seperti ini dari dulu. Setiap ada yang sakit dan menandakan akan meninggal, biasanya akan ada sosok yang datang setiap malam, menunggu orang itu meninggal dengan wujud yang seperti Neng lihat. Sosok itu kami sebut sebagai juri kereket. Kami memanggilnya seperti itu karena suara khas dari keranda mayat bambu yang mereka bawa. Kalau misalkan Neng tanya kenapa terjadi seperti ini, kami hanya jawab bahwa kami sendiri tidak tahu, Neng. Namun ada cerita yang turun-temurun mengatakan bahwa leluhur kami yang membuat kampung ini dulunya terikat oleh sebuah sumpah dan jiwa mereka terjebak menjadi sosok-sosok juri kereket. Sehingga setiap ada yang meninggal, tanah ini selalu menolak kalau dikubur oleh tangan manusia, karena sudah tugas mereka membawa keturunan mereka untuk dikubur di tanah ini. Sebenarnya Bapak Neng juga tahu, dia tahu umurnya gak lama lagi, karena kemunculan juri kereket itu menandakan bahwa umur mereka yang sakit sudah hampir habis. Makanya dia memanggil Neng, ingin melihat Neng terakhir kalinya sebelum dia tiada." Apa yang Bu Lilis katakan hanya membuatku terdiam sambil menatap makam Bapak yang sudah tertutup rapi. Angin berembus pelan ke arahku, menggoyangkan daun-daun bambu di sekitar makam. Dan apa yang terjadi di tempat ini adalah sebuah misteri kelam yang berubah menjadi sebuah tradisi, sehingga para warga sudah terbiasa dengan hal tersebut, meskipun bagiku hal itu adalah hal yang sangat mengerikan. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.